Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Irmansyah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berikut tugas podcast monolog penerapan sistem merit di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Aparatur sipil negara merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Untuk mendapatkan ASN yang memiliki kinerja tinggi, diperlukan suatu regulasi yang mampu mendorong ASN bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mau melakukannya dengan sepenuh hati. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi, karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Manajemen menyediakan kondisi di mana berbagai kebijakan dan manajemen SDM dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelamin. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab sektor publik. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk reward dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Menurut pasal 8 Permenpan nomor 40 tahun 2018, ruang lingkup sistem merit meliputi: pertama, melakukan rekrutmen seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Ketiga, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Keempat, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. 5. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Keenam, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Ketujuh, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. 8. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. 10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tidak kesewenang-wenangan. 12. Memberikan perlindungan kepada pegawai. Hal yang paling mendasar dari penerapan sistem merit adalah konsep pengembangan PNS yang berintegritas, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja secara tuntas dan maksimal. Dalam berbagai praktek penyelenggaraan di Indonesia, kita masih sering menjumpai mekanisme penilaian kinerja yang tidak didesain berdasarkan pada kontribusi kinerja pegawai, tapi lebih mengedepankan aspek kesamaan ataupun pertimbangan lain seperti senioritas. Kondisi ini seringkali menimbulkan frustasi atau dismotivasi bagi pegawai yang berkontribusi tinggi. Ketidakpuasan pegawai berprestasi dan pembiaran terhadap pegawai yang berkinerja rendah ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan sektor publik. Penyimpangan, ketidakadilan, perilaku yang tidak ramah, pembiaran adalah wujud pelayanan yang seringkali kita jumpai sebagai representasi dari ketidakpuasan pegawai.
Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT yaitu Model Assessment atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, di mana hal ini mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini. Sehingga kita mendapatkan calon PNS yang berkualitas. Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain, keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasih sayang. Penilaian kinerja menjadi titik kritis di Indonesia saat ini ketika dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Di level pemerintah daerah, terdapat berbagai istilah yang digunakan, misalnya istilah tunjangan daerah. Potret promosi sektor publik di Indonesia masih dibayangi dengan praktek spoil system, seperti pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi. Kehadiran Undang-Undang ASN menjadi tonggak penting dan harapan penerapan merit system ini dalam pengelolaan SDM di Indonesia untuk mewujudkan semua tahapan manajemen ASN. Lalu bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Hal ini untuk sebagai pembelajaran dan kinerja. Penerapan sistem merit di Indonesia sudah mulai dilaksanakan dengan pengelolaan ASN yang mendukung pencapaian, tujuan, dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sebagai kesimpulan, sistem merit di Indonesia harus diterapkan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Dalam organisasi, berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit, yang dimana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Itulah tadi sistem merit di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.